Semua, salam kenal. Saya Dian. Pada sesi Wealth Management kali ini, kita akan membahas tentang money values. Oke, money values pada dasarnya dapat kita breakdown menjadi dua kata, yaitu adalah money atau uang dan juga values yang merupakan nilai-nilai. Money values pada dasarnya merupakan suatu keyakinan, sikap, dan juga persepsi yang dimiliki seorang individu terhadap uang dan juga bagaimana individu tersebut menggunakannya. Secara singkat, money values juga dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki oleh individu mengenai uang. Nah, nilai-nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, seperti keluarga, pengalaman hidup, kondisi ekonomi, pendidikan, budaya, dan juga agama. Individu dapat melakukan evaluasi terkait dengan menu values dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan individu ketika membelanjakan uang. Apakah individu tersebut merasa senang atau merasa bersalah misalnya. Yang kedua, terkait dengan perasaan aman ketika mengambil keputusan keuangan yang terkait dengan proteksi, saving, dan juga investasi. Yang terakhir, yaitu terkait dengan perasaan bangga ketika menghasilkan sejumlah uang. Goldberg and Lewis menjelaskan ada 4 tipe money values, antara lain yaitu money as security, kemudian money as power, kemudian money as love, dan juga money as freedom. Berikut merupakan detailnya. Money as security. Money as security tentunya terkait dengan bagaimana uang dapat memberikan perasaan aman. Nah, terdapat 4 kriteria dari money as security tersebut. Yang pertama adalah compulsive savers. Individu ini biasanya dikarakteristikan sebagai individu yang sangat keras pada diri sendiri dalam urusan keuangan, yaitu sering merasa harus berhemat. Selalu merasa cemas karena berapapun uang yang dimiliki tetap dianggap belum cukup untuk merasa aman atau nyaman. Kemudian ada self-deniers, yaitu menggambarkan individu yang sengaja hidup dengan hemat seolah-olah miskin. Menikmati peran sebagai orang yang berkorban dan ketika memberi kepada orang lain, mereka seolah ingin terlihat sebagai orang yang baik yang rela menderita demi orang lain. Kemudian ada compulsive bargain hunter, yaitu individu yang suka tantangan untuk menemukan deal terbaik, tidak hanya ingin memperoleh harga murah, tapi juga merasa senang karena merasa lebih pintar dibandingkan dengan penjual dan juga pembeli yang lain. Kemudian ada the fanatical collector, yaitu individu yang terus mengumpulkan barang-barang, bahkan yang tidak memiliki nilai intrinsik, dan menjadikan benda-benda tersebut sebagai sumber rasa aman dan juga kasih sayang. Money as power. Terdapat 3 kriteria terkait dengan money as power. Yang pertama adalah the manipulator. The Manipulator menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan uang sebagai alat kendali atau manipulasi dan merasa lebih kuat atau berdaya dengan cara tersebut, meskipun harus mengorbankan orang lain secara moral. Kemudian ada the Empire Builder, yaitu individu yang memiliki atau tampak memiliki rasa kemandirian dan kepercayaan diri yang sangat kuat. Biasanya menekan atau menolak kebutuhan ketergantungan dan mungkin mencoba membuat orang lain lebih bergantung kepada mereka. Kemudian ada the Godfather, yaitu individu yang memiliki lebih banyak uang untuk disuap dan dikendalikan sehingga merasa dominan dan sering menyembunyikan kemarahan serta menunjukkan kepekaan yang berlebihan terhadap penghinaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pentingnya rasa hormat di depan publik. Kemudian ada money as love. Terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ada the love buyer, yaitu individu yang mungkin mencoba untuk membeli cinta dan rasa hormat dan merasa tidak dicintai. Bukan tidak layak dicintai, dan menghindari perasaan penolakan dan tidak berharga dengan menyenangkan orang lain dengan kemurahan hati mereka. Kemudian ada the love seller, yaitu individu yang menjanjikan kasih sayang dan kesetiaan untuk mengikatkan ego orang lain dan dapat memasukkan segala macam tanggapan dan secara alami sangat tertarik pada pembeli cinta. Kemudian ada the love stealer,
yaitu individu yang mencari objek yang memiliki nilai simbolis bagi mereka dan haus akan cinta tetapi merasa tidak pantas menerimanya. Kemudian ada money as freedom. Yang pertama adalah the freedom buyers. Bagi mereka, uang dapat menjadi pelarian dari perintah, bahkan saran yang tampaknya membatasi otonomi dan membatasi kemandirian. Kemudian ada the freedom fighters. Menolak uang dan materialisme sebagai penyebab perbudakan banyak orang dan percaya bahwa persahabatan dan keakraban adalah hadiah utama untuk bergabung dengan kekuatan anti uang. Jadi pada dasarnya terdapat beberapa kriteria ataupun karakteristik individu-individu yang berbeda. Kemudian kepercayaan terhadap uang. Yamauchi dan Templer sendiri menjelaskan terdapat 4 faktor utama yang membentuk skala sikap terhadap uang atau Money Attitude Scale atau MAS. Yang antara lain adalah, yang pertama adalah Power Prestige. Power Prestige ini menekankan bahwa uang sebagai simbol status, kesuksesan, dan kekuasaan untuk mengesankan atau mempengaruhi orang lain. Kemudian ada Retention Time, yaitu lebih terkait pada sikap berhati-hati dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih teliti untuk memperoleh rasa aman. Kemudian ada distrust, yaitu menunjukkan kecurigaan atau keraguan dalam situasi yang melibatkan uang. Dan yang terakhir ada anxiety, yaitu mencerminkan perasaan stres dan kekhawatiran terhadap masalah keuangan. Money attitude sendiri berdasarkan Rose and Orr dapat diklasikan menjadi 4 dimensi. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai money attitude, pada dasarnya terkait dengan bagaimana individu menyikapi terhadap uang. Yang pertama ada status, yaitu merupakan kecenderungan untuk mempersepsikan uang sebagai simbol prestis. Misalnya, uang digunakan untuk membuat orang terkesan. Kemudian ada achievement, yaitu kecenderungan mempersepsikan uang sebagai simbol pencapaian, yaitu uang yang dinilai sebagai simbol sukses. Kemudian ada worry, yaitu kecenderungan untuk khawatir secara berlebihan tentang uang. Uang maupun persepsi mengenai kekurangannya merupakan sumber kecemasan. Kemudian ada security, kecenderungan untuk menabung atau menghargai uang berdasarkan kemampuannya untuk memberikan rasa aman atau kesejahteraan, yaitu misalnya uang penting karena menyediakan sumber daya untuk masa depan. Sedangkan menurut Forman mengidentifikasi money attitude sebagai berikut. Yang pertama ada misers, yaitu adalah orang yang kikir yang suka menimbun uang. Kemudian ada spendthrifts, yaitu orang yang boros dan cenderung kompulsif dan tidak terkontrol dalam pengeluarannya. Kemudian ada tycoons, yaitu adalah para taipan yang benar-benar senang dengan menghasilkan uang untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan juga persetujuan. Kemudian ada bargain, yaitu adalah pemburu barang murah yang secara kompulsif memburu barang murah untuk membuat mereka merasa superior. Dan yang terakhir ada gamblers, yaitu penjudi yang merasa gembira dan optimis ketika mengambil risiko. Selain money attitude, hal-hal terkait dengan money values juga memiliki keterkaitan dengan emotional intelligence. Meskipun emotional intelligence secara detail akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, emotional intelligence ini pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu intelligence dan juga emotion. Intelligence sendiri merupakan kemampuan umum yang dimiliki seseorang dalam hal bagaimana mereka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Emotion berasal dari kata Latin immover dan juga mover yang berarti menggerakkan dan secara umum mengacu pada perasaan kuat yang ditujukan kepada seseorang sebagai reaksi terhadap suatu kejadian, baik senang, marah, maupun takut. Kemudian ada emotional intelligence secara keseluruhan yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi, memproses, dan juga mengelola emosi. Emotional intelligence sendiri dapat diukur dengan dua cara yang berbeda, yaitu melalui kinerja atau performance dan juga melalui self-report. Sebagai performance,
Emotional intelligence diukur berdasarkan kemampuan nyata seseorang dalam menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan emosi. Sering dianggap sebagai pengukuran objektif. Sedangkan sebagai self-report, emotional intelligence ini diukur berdasarkan penilaian diri sendiri. Biasanya melalui kuesioner atau survei. Misalnya, responden diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju terkait dengan kemampuannya untuk memahami perasaan orang lain. Dianggap sebagai pengukuran subjektif karena bergantung pada persepsi individu terhadap dirinya. Oke, berikut merupakan piramida yang menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara emotional intelligence yang dimulai dari interpersonal sampai dengan personal leadership. Nah, diagram ini atau piramida ini pada dasarnya menggambarkan tahapan mengenai pengembangan diri sampai dengan kepemimpinan yang efektif. Ya, di mana tadi sudah disebutkan bahwa interpersonal dan juga interpersonal itu pada dasarnya lebih berkaitan pada diri sendiri, sedangkan pada tahapan leadership dan juga personal leadership, individu mulai tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga memiliki keterkaitan ataupun hubungan dengan orang lain. Materialisme dan interpersonal well-being. Nah, high materialistik terjadi ketika uang dan barang-barang material menjadi hal utama pada sistem nilai individu. Kessler sendiri menyatakan bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan dan individu yang mementingkan materialisme atau nilai uang dan barang sebagai sumber kebahagiaan seringkali menanggung dampak negatif secara psikologis dan juga sosial. Kessler juga mengatakan bahwa nilai-nilai materialisme berkembang melalui proses sosialisasi. Misalnya, anak-anak belajar menjadi materialistik dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Keterkaitan antara tujuan hidup yang materialistik dan kesejahteraan psikologis atau well-being dapat dijelaskan melalui 4 dimensi. Antara lain, yang pertama adalah aktualisasi diri atau self-actualization, kemudian terkait dengan energi atau semangat hidup atau vitality, dan ketiga ada depresi atau depression, dan yang terakhir ada kecemasan atau anxiety. Tujuan utama dalam mengejar nilai-nilai materialistik pada dasarnya biasanya ya dikaitkan dengan kesuksesan finansial, pengakuan sosial, dan citra atau penampilan yang baik. Pada dasarnya juga ya terdapat beberapa hal ya untuk membangun money values yang sehat yang dapat dilakukan melalui pertama adalah pendidikan keuangan baik formal maupun informal. Yang kedua adalah melakukan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan orang terdekat guna meminimalkan konflik atau perbedaan tujuan keuangan. Akan tapi jika tidak melakukan kerjasama dengan baik, dalam mencapai tujuan keuangan, komunikasi dapat dilakukan dengan tujuan meminta saran terkait dengan keuangan. Yang ketiga, membuat perencanaan keuangan dan melihat dengan detail keinginan versus kebutuhan. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap keputusan keuangan yang telah dibuat, terutama keputusan keuangan yang memiliki dampak besar. Misalnya, keputusan terkait dengan investasi atau pengeluaran yang cukup besar. Demikian pembahasan kita mengenai money values. Semoga bermanfaat dan terima kasih.